Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdalina, NIM 5011222725 dalam tugas 2 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, Program Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan 2 artikel yang membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Keduanya menunjukkan bahwa bias dan stereotip gender masih memengaruhi praktik di sekolah, baik dalam pembagian peran siswa maupun dalam penilaian guru terhadap prestasi akademik. Melalui kajian ini, kita diingatkan pentingnya membangun pendidikan yang adil, inklusif, dan berperspektif gender bagi semua anak. Artikel pertama berjudul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar, karya D. Prastyo tahun 2022. Artikel ini menyoroti masih adanya ketimpangan gender di sekolah dasar, terutama dalam proses penentuan pengurus kelas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam praktiknya, jabatan ketua kelas sering diberikan kepada anak laki-laki karena dianggap lebih tegas dan mampu memimpin. Sebaliknya, anak perempuan lebih sering dipilih sebagai sekretaris atau bendahara karena dinilai teliti dan rapi. Padahal kemampuan memimpin, mengatur, dan bertanggung jawab tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh potensi dan karakter setiap individu. Prastyo tahun 2022 menjelaskan bahwa fenomena ini menunjukkan pengaruh stereotip gender tradisional yang masih kuat dalam pandangan masyarakat. Guru dan orang tua seringkali tanpa sadar menanamkan pandangan bahwa anak laki-laki lebih cocok memimpin, sedangkan perempuan lebih cocok membantu. Akibatnya pandangan ini membatasi ruang anak untuk berekspresi dan mengembangkan potensinya. Dalam artikel ini menegaskan bahwa guru memiliki peran kunci dalam mengubah pola pikir tersebut. Guru harus memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk memimpin dan berpartisipasi aktif di kelas. Dan guru juga perlu mencontohkan sikap adil gender dalam interaksi sehari-hari. Misalnya dengan menghargai pendapat semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Peran orang tua juga tak kalah penting. Di rumah mereka perlu membiasakan anak laki-laki dan perempuan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang, baik dalam kegiatan domestik maupun sosial. Dengan begitu, anak-anak akan belajar sejak dini bahwa peran gender bersifat fleksibel dan setara. Pembahasan dalam artikel ini sangat relevan dengan pengalaman saya saat mengajar di SDN 001 Letung, khususnya ketika melihat bagaimana persepsi gender memengaruhi pandangan terhadap peran siswa. Saya pernah memiliki seorang siswa perempuan yang berbakat bermain sepak bola. Namun orang tuanya melarang karena dianggap tidak pantas bagi perempuan dan mendorongnya memilih kegiatan seni tari. Meski anak tersebut tidak berminat, situasi ini menunjukkan bahwa pandangan tradisional tentang peran laki-laki dan perempuan masih membatasi kebebasan anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Sebagai guru, saya merasa perlu mengambil langkah untuk mengubah pola pikir seperti ini. Saya mulai dengan memberi kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki maupun perempuan untuk menjadi ketua kelas, memimpin kelompok diskusi, dan mengikuti kegiatan sesuai minat mereka. Selain itu, saya juga berusaha menghadirkan contoh tokoh inspiratif dari berbagai bidang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kemampuan dan keberhasilan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh usaha dan kompetensi. Selanjutnya, artikel kedua berjudul Teacher Judgments and Gender Achievement Gaps at the End of Primary Education oleh Olziks dan rekan-rekan tahun 2023 yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi Teaching and Teacher Education. Artikel ini meneliti pengaruh penilaian guru terhadap kesenjangan prestasi akademik
antara siswa laki-laki dan perempuan di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa perempuan dalam literasi, sementara siswa laki-laki mendapat nilai lebih tinggi dalam matematika dan sains, walaupun hasil ujian objektif tidak menunjukkan perbedaan nyata. Ini menunjukkan adanya bias penilaian guru yang dipengaruhi oleh stereotip sosial bahwa perempuan lebih unggul dalam bahasa dan laki-laki lebih baik dalam sains. Akibatnya terbentuklah konsep diri akademik yang berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa perempuan lebih percaya diri dalam bidang bahasa, sedangkan laki-laki lebih percaya diri di bidang sains. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi motivasi belajar dan pilihan karir mereka di masa depan. Temuan artikel ini sejalan dengan materi dalam modul MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka Tatang Herman dan kawan-kawan. Dalam modul ini dijelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan indikator penting kualitas pendidikan di tingkat global. Banyak negara maju telah menekankan bahwa keberhasilan pendidikan dasar tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana pendidikan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak tanpa diskriminasi gender. Dengan demikian, penelitian dalam artikel ini memberikan bukti empiris bahwa ketidaksetaraan gender masih dapat muncul dari praktik penilaian guru, bukan hanya dari kebijakan pendidikan. Keduanya menegaskan bahwa guru adalah kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan gender melalui penilaian yang objektif, sikap yang setara, dan lingkungan belajar yang mendukung potensi semua siswa. Sebagai penutup dari dua artikel ini, saya belajar bahwa kesetaraan gender di sekolah harus dimulai dari cara kita memperlakukan siswa setiap hari. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi sesuai potensinya. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang adil dan menghargai semua perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.